Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang untuk rekan-rekan semuanya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang di ruang belajar untuk di pembelajaran perpajakan. Pada sesi kali ini saya akan sedikit menjelaskan terkait dengan di subtopik subpokok bahasan, yaitu di PTKP. Apa sih sebenarnya PTKP itu? Yuk kita coba lihat terkait dengan di PTKP. Jadi landasan hukum di PTKP itu ada di Undang-Undang Pajak Penghasilan, yaitu tepatnya di pasal 4 sampai dengan di pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Maka PTKP itu sendiri merupakan batas penghasilan yang tidak dikenakan pajak. Batas penghasilan yang tidak dikenakan pajak untuk wajib pajak orang pribadi sesuai dengan jumlah tanggungan keluarganya. Itu adalah di PTKP. Jadi kalau kepanjangannya penghasilan tidak kena pajak. Secara definisi berarti batas penghasilan yang tidak dikenakan pajak. Jadi sampai tingkat berapa itu nanti sesuai dengan ketentuan pemerintah di bidang perpajakan, maka penghasilan tersebut tidak dikenakan pajak atau tidak wajib untuk membayar pajak. Jadi berdasarkan peraturan Menteri Keuangan tepatnya di nomor 101/PMK 010/2016 itu sudah ditetapkan untuk tarif dari PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Jadi yang berlaku sampai dengan saat ini. Jadi besarnya PTKP untuk wajib pajak orang pribadi untuk wajib pajak orang pribadi itu sejumlah 54 juta. Di tambahan wajib pajak yang sudah menikah itu dapat tambahan PTKP 4,5 juta. Kemudian PTKP istri yang pendapatannya digabung dengan suami yaitu mendapat tambahan yaitu 54 juta. Tambahan maksimal 3 orang untuk tanggungan keluarga saudara dalam satu garis keturunan semenda atau anak angkat sejumlah pertanggungannya adalah di 4.500.000, maksimalnya di 3 orang. Contoh gambaran keluarga sedara yang dimaksud dalam poin 4 tadi adalah orang tua kandung, saudara kandung, dan anak, dan anak. Jadi sementara yang dimaksud keluarga semenda adalah mertua, anak tiri, kemudian ipar. Itu adalah contoh untuk keluarga saudara yang dimaksud. Sedangkan untuk status besarnya PTKP itu sendiri, jadi saya golongkan untuk di di 3 status. Yaitu yang pertama untuk wajib pajak yang statusnya tidak kawin. Jadi wajib pajak yang statusnya tidak kawin dan tidak memiliki tanggungan atau statusnya TK0 itu besarnya PTKP itu adalah 54 juta. Sedangkan untuk wajib pajak yang tidak kawin dengan memiliki satu tanggungan atau TK1 itu besarnya ada di 58.500.000. Dan wajib pajak kawin dengan 2 tanggungan itu besar pajaknya adalah di 63 juta. Dan wajib pajak dengan 3 tanggungan itu besar PTKP-nya ada di 67.500.000. Untuk selanjutnya status kawin jadi yang kedua adalah di status kawin istri yang tidak bekerja. Status wajib pajak itu kawin tapi istrinya tidak bekerja. Jadi maka beberapa besaran PTKP-nya, jadi wajib pajak yang kawin tanpa tanggungan, istri tidak bekerja,
besar PTKP-nya di 58.500.000 ya. Untuk wajib pajak ya, kawin dengan satu tanggungan itu 63 juta ya. Kemudian wajib pajak kawin dengan dua tanggungan, besaran PTKP-nya 67.500.000, dan wajib pajak kawin dengan tiga tanggungan ya, besaran PTKP-nya penghasilan tidak kena pajaknya adalah di 72 juta ya. Status yang ketiga yaitu status kawin dengan kondisi istri bekerja. Jadi wajib pajak sendiri yang memiliki status menikah dan istri yang bekerja memiliki besaran PTKP yang berbeda. Jadi bagi wajib pajak yang kawin dan penghasilan istri digabung ya, dengan penghasilan suami tidak memiliki tanggungan, itu besaran PTKP-nya 108 juta. Penghasilan tidak kena pajaknya 108 juta. Kemudian untuk wajib pajak yang sudah menikah ya, atau kawin, penghasilan istri digabung ya, dan memiliki satu tanggungan, penghasilan tidak kena pajaknya 112.500.000 ya. Jadi kemudian untuk wajib pajak yang kawin, penghasilan istri digabung dengan suami ya, dengan dua tanggungan, besaran PTKP-nya ada di 117 juta ya. Kemudian wajib pajak kawin ya dan penghasilan istri digabung memiliki tiga tanggungan, besaran ya PTKP-nya atau penghasilan tidak kena pajaknya 121.500.000 ya. Itu adalah gambaran untuk di status di penghasilan tidak kena pajak. Jadi penghasilan tidak kena pajak di sini itu ya, sampai dengan saat ini itu pernah mengalami beberapa kali perubahan. Jadi misalnya mulai tahun 2010 itu untuk wajib pajak yang tidak menikah, tidak memiliki tanggungan atau TK 0 itu 15.840. 2013 ada perubahan menjadi 24.300. 2015 ada perubahan menjadi 36 juta, dan 2016 ada perubahan menjadi 54 juta dan seterusnya. Itu untuk statusnya baik TK 0 sampai dengan KI 3. Nah, itu kaitannya di perubahan untuk di PTKP yang selama ini. Jadi dalam perubahan PTKP tersebut ya, jadi kewajiban setiap wajib pajak itu akan menyesuaikan dengan tahun ya berlakunya sebuah PTKP. Nah, jadi kalau misalnya jadi memiliki jadi PTKP ya, PTKP tahun 2010 ya akan menyesuaikan dengan kondisi tahun 2010, yaitu kalau tidak kawin dan statusnya 0 ya 15.840, itu penghasilan tidak kena pajaknya ya. Jadi lalu bagaimana untuk penghasilan seorang karyawati? Jadi atas suami yang berstatus memiliki penghasilan, jadi karyawati tidak berhak atas pengurangan elemen PTKP atau status kawin ya, sebesar 4.500.000. Jadi misalnya jadi ada seorang karyawati memiliki NPWP ya, jadi dia tidak bisa memiliki atau mendapatkan tambahan PTKP ya 4.500.000. Jadi kemudian yang perlu diperhatikan lagi adalah atas suami yang berstatus tidak berpenghasilan, karyawati berhak atas pengurangan elemen PTKP, yaitu status kawin sebesar 4.500.000. Syaratnya harus dipenuhi dengan keberadaan keterangan dari pemerintah daerah setempat minimal tingkat kecamatan. Jadi karyawati dapat tambahan PTKP yang sebesar 4.500.000 dari status kawinnya manakala suami itu tidak berpenghasilan, yang dibuktikan dengan surat keterangan pihak yang berwenang minimal di tingkat kecamatan. Dan perlu diperhatikan lagi tanggungan keluarga. Jadi untuk tambahan PTKP itu sendiri adalah tanggungan keluarga. Untuk menghitung PTKP itu merupakan anggota keluarga sedara dan semenda dalam garis lurus.
sedarah dan semenda dalam garis lurus, yaitu contohnya ada di anak kandung, ya, anak angkat, orang tua, dan mertua yang menjadi tanggungan sepenuhnya dan tidak memiliki penghasilan untuk yang keluarga yang ditanggung tersebut. Ya. Jadi contoh hubungan keluarga sedarah dan semenda itu, ya, sedara garis lurus itu bisa ayah, ya, ibu, anak kandung. Kalau sedara ke samping contohnya ada di saudara kandung, ya, kakak, adik. Ya. Semenda garis lurus, ya, itu contohnya mertua, anak tiri, ya. Kalau semenda ke samping itu contohnya adalah di adik ipar, kakak ipar, atau saudara ipar, ya. Jadi di dalam undang-undang, ya, di dalam penjelasan pasal 7 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan telah disebutkan. Jadi wajib pajak yang mempunyai anggota keluarga sedara dan semenda dalam garis lurus keturunan lurus yang menjadi tanggungan sepenuhnya, misalnya orang tua, mertua, anak kandung, dan atau anak angkat, diberikan tambahan penghasilan tidak kena pajak untuk paling banyak, yaitu 3 orang. Itu di dalam ketentuan undang-undang. Itu tepatnya di pasal 7, ya, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Jadi anggota keluarga yang dimaksud tadi, jadi dengan anggota keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya adalah anggota yang memang betul-betul, ya, tidak mempunyai penghasilan dan seluruh hidupnya, biaya hidupnya ditanggung oleh wajib pajak. Jadi dan perlu diperhatikan lagi dalam kaitannya di penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Jadi jumlah PTKP itu ditentukan pada keadaan awal tahun. Perlu diperhatikan. Jadi misalnya, ya, tanggal 1 Januari 2019 belum menikah, ya, berarti statusnya di tidak kawin 0, TK 0, ya. Tanggal 1 Maret 2019 itu menikah, berarti K0. Tanggal 1 Desember 2020 mempunyai anak, berarti K1. Jadi bulan Desember tahun 2019 tutup tahun. Jadi untuk menghitung pajak tahun 2019, maka PTKP yang digunakan itu adalah di TK 0 atau statusnya tidak menikah dengan 0 tanggungan. Kenapa? Karena status menikah itu diperoleh baru pada tanggal 1 Maret 2019. Maka untuk menghitung PTKP tahun 2019 masih menggunakan di TK 0, ya. Baru di tahun 2020 baru menggunakan K1, ya. Jadi untuk menghitung pajak, ya, jadi menghitung pajak untuk tahun 2020, jadi menikah, ya, dengan menikah berarti menggunakan K1, K0, ya. Kalau Desember 2020 berarti penghitungannya di Maret, ya. Itu untuk penentuan di jumlah PTKP. Saya contohkan seperti ini. Jadi ini kita menghitung untuk PTKP tahun 2020 misalnya. Jadi Tuan Isa Maulana menikah dan memiliki 1 anak. Dia bekerja di PT FZN. Berapa PTKP-nya pada tahun 2020? Jadi untuk mengerjakan itu kita perlu pahami tadi dari tabel sebelumnya. PTKP untuk Isa, jadi status dari Isa Maulana berarti K1, kawin, tanggungannya 1. Jadi kita hitung wajib pajak sendirinya yaitu di 54 juta, ya. Statusnya, ya, tambahan status menikah berarti tambah 4.500.000. Tambah tanggungan 1 anak berarti tambah 4.500.000.
istri berarti 0, dianggap tidak bekerja. Orang tua tidak ada informasi ya, jadi masih dicukupi dengan penghasilan orang tuanya sendiri. Maka jumlah PTKP Isa Maulana, jadi penghasilan tidak kena pajak Isa Maulana, jadi dengan status ya kawin tanggungan 1 itu adalah sebesar 63 juta. Selama penghasilan Isa Maulana tidak melebihi 63 juta, maka tidak akan dikenakan pajak atau nihil ya. Ini dengan status Isa Maulana, jadi istrinya tidak memiliki penghasilan ya. Kalau dia memiliki penghasilan akan lebih tambah lagi ya, minimal akan tambah, dan digabung dengan penghasilan suami yaitu akan tambah 54 juta ya, jadi akan penghasilan tidak kena pajaknya akan meningkat kembali 100 lebih ya. Itu untuk contoh di perhitungan di penerapan untuk di PTKP. Jadi selanjutnya coba Anda kerjakan. Jadi ada aktivitas kasus ya, aktivitas ya, assignment ya, tugas pada LMS. Silakan coba Anda kerjakan, kemudian silakan Anda kirim kembali ya. Saya cukupkan untuk penjelasan singkat terkait dengan di penghasilan tidak kena pajak. Semoga memberikan wawasan, tambahan pemahaman dan pengalaman untuk kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.